Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini gua tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 7. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 7. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Beberapa bulan telah berlalu, dan sekarang tuh lagi musim dingin. Banyak salju yang menutupi wilayah kerajaan. Karena musim salju, tentunya rakyat ini kekurangan bahan pangan. Makanya impor adalah solusi jika musim dingin terjadi. Dan saat ini, udah 6 bulan sejak Rudius tuh datang ke kota. Seperti biasa, rutinitasnya tuh adalah latihan, makan, doa, dan kerja. Rudius tuh masih berjuang untuk mencari info tentang Zenith. Dan Rudius tuh saat ini menuju guild petualang. Rudius saat ini melihat soldat berdiri di papan misi petualang. Terlihat pandangan sinis dari soldat. Soldat tuh di sini terlihat benci sama Rudius dan dia pun terburu-buru pergi setelah dia milih misi. Di depan papan misi, Rudius pun berpikir dan dia pun memilih misi yang menurut resepsionis itu adalah misi yang aneh untuk diambil sama Rudius. Rudius pun datang ke tempat misi dan dia tuh disuruh untuk membersihkan jalan dari salju yang menumpuk. Rudius mulai bekerja dan orang-orang kaget karena ternyata Rudius tuh punya kemampuan fisik yang hebat. Padahal Rudius adalah penyihir. Rudius bilang kalau dia tuh latihan fisik setiap hari, makanya fisiknya sangat kuat. Rudius saat ini menuju alat ajaib yang udah disediain. Alat itu bisa mencairkan salju jika menyuplai banyak mana. Rudius pun pakai mananya kepada alat itu dan salju pun mencair. Orang-orang berterima kasih karena Rudius tuh udah mau membantunya. Karena misi selesai, Rudius pun kembali ke guild petualang. Di sana dia tuh ketemu lagi sama party Counter Arrow. Tapi ternyata anggotanya tuh nggak lengkap. Jadi cuma ada Suzane, Timothy, dan Patrice. Suzane bilang kalau Mimir dan Sarah telah mati. Timothy bilang kalau itu belum tentu. Mimir memang udah dikonfirmasi kalau dia udah mati, tapi mereka tuh belum melihat mayat Sarah. Timothy tuh masih mau mencari kepastiannya. Suzane bilang kalau tempat itu berbahaya. Kalau terus mencari, yang ada mereka tuh ikut mati. Di sini diceritainlah tentang apa yang terjadi. Dan diketahuilah ketika party Counter Arrow pergi ke hutan Trier dan ternyata di sana tuh terjadi badai salju dan mereka pun tersesat. Mereka juga diserang sama segerombolan kerbau salju. Mendengar cerita yang terjadi, Rudius bilang kalau dia tuh bakal menuju hutan untuk mencari mayat Sarah dan dia mau memastikan nasib dari Sarah. Malam hari, Rudius pun sampai di hutan. Walaupun terjadi badai salju, tapi itu nggak masalah bagi Rudius yang bisa pakai sihir manipulasi cuaca. Rudius di sini mengakui kalau jalan salju di hutan tuh sangat sulit. Bahkan ketika Rudius tuh jalan, tiba-tiba tubuhnya tuh udah tertimbun sama salju dan dia tuh nggak bisa gerak. Ketika nggak bisa gerak, Rudius diserang sama monster. Tapi monster itu langsung dihanguskan pakai sihir api. Rudius lanjutin perjalanan dan dia tuh melihat segerombolan monster kerbau salju. Rudius di sini pakai sihirnya dan dia tuh mengarahkan sihirnya ke bawah gerombolan kerbau salju. Dari sana, tiba-tiba muncul banyak tanah yang runcing seperti tombak. Kerbau salju pun tertusuk dan banyak dari mereka yang panik karena serangan dadakan. Rudius tanpa basa-basi, dia tuh langsung menghabisi semuanya. Rudius di sini terus menjelajah dan dia tuh menemukan banyak tengkorak. Dan dia juga melihat kepala manusia yang ternyata itu adalah mayat dari Mimir. Rudius memasukkan kepala itu ke dalam tasnya. Saat ini, tujuan Rudius tuh adalah memastikan keberadaan dari Sarah. Gak lama Rudius melihat anting dari Sarah. Seketika Rudius terdiam dan nafasnya tuh terengah-engah. Rudius di sini nggak ngerti kenapa dia tuh terengah-engah, padahal dia tuh nggak deket sama Sarah. Pikiran Rudius jadi suram ketika membayangkan kalau Sarah udah mati. Rudius menahan air matanya dan dia tuh mencoba berdiri.
Rudius di sini berkesimpulan kalau Sarah udah mati. Rudius pun membakar mayat-mayat monster kerbau salju. Tapi nggak lama, Rudius tuh menyadari kehadiran monster yang ternyata itu adalah Ice Voltrean yang ukurannya sangat besar. Rudius pun berguling di salju dan dia mulai melancarkan serangan sihirnya. Rudius tuh berpikir gimana cara untuk ngalahin monster itu. Monster itu nggak mempan pakai meriam batu. Rudius di sini melihat tubuh monster yang mirip seperti pohon, dan dia tuh melihat tubuh Sarah diikat oleh akar dari tubuh monster itu. Rudius di sini berkesimpulan kalau Sarah masih hidup. Rudius pun memakai banyak sihir api untuk membasmi monster itu. Hingga akhirnya monster itu pun terdesak dan dia tuh jadi diam. Rudius gak mau menyia-nyiakan kesempatannya. Rudius mencoba bebasin Sarah dan Rudius tuh terus memanggil nama Sarah. Sarah di sini terbangun dan dia tuh melihat Rudius yang sedang nyelamatin dia. Setelah itu Rudius pun membawa Sarah pergi. Setelah aman, Rudius nyembuhin Sarah. Sarah tuh terluka sangat parah, makanya harus segera disembuhin. Sarah bilang kalau dia tuh terkena serangan kerbau salju dan dia tuh akhirnya jatuh dari tebing karena hal itu. Rudius pun ceritain kepada Sarah tentang kondisi Party Counter Arrow saat ini. Rudius di sini melihat Sarah tersenyum walau matanya menangis. Rudius yang melihat Sarah, dia tuh tiba-tiba inget sama Eris. Setelah itu Rudius dan Sarah pun pergi untuk menuju ke kota. Di depan kota ternyata ada Party Counter Arrow yang ternyata tuh udah mau menyusul Rudius. Mereka senang karena ternyata Sarah masih hidup. Party Counter Arrow berterima kasih kepada Rudius. Setelah pertemuan yang mengharukan, Rudius pun pergi ke penginapan. Waktu berlalu dengan cepat dan Rudius tuh masih belum dapat kabar tentang Zenith. Rudius saat ini masih menetap di kota Rosenburg. Rudius sudah berbulan-bulan gak pindah dari sana. Saat ini, Rudius dan Party Counter Arrow tuh sedang ada di dalam bar. Party Counter Arrow selalu mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang udah dikasih sama Rudius. Rudius akhir-akhir ini emang lebih sering menyelesaikan misi bersama mereka. Hubungan Sarah dan Rudius juga menjadi semakin dekat. Mereka tuh saling cerita tentang masa lalu mereka. Sarah ini ternyata punya ayah seorang pemburu. Tapi suatu ketika ada sebuah insiden yang menyebabkan kedua orang tua Sarah terbunuh. Singkatnya, Sarah pun jadi anggota kantor Arrow. Diketahuilah alasan Sarah gak suka sama bangsawan itu semua karena saat insiden terbunuhnya kedua orang tua Sarah, ternyata para tentara bangsawan yang ada di sana tuh gak mengirim pasukan mereka untuk menghadapi para monster. Makanya terjadilah banyak korban. Sarah juga di sini terus ngomongin tentang kejelekan bangsawan. Rudius tuh di sini merenung karena gak semua bangsawan tuh kayak gitu. Di sini juga tiba-tiba Rudius tuh ingat sama bangsawan keluarga Eris yang harus meninggal karena peristiwa Vitoa. Sarah di sini minta maaf karena menyinggung perasaan Rudius tentang bangsawan. Rudius di sini bilang gak masalah. Sarah juga di sini bilang kalau dia tuh tertarik belajar pedang. Sarah tahu kalau cuma ngandelin panah, maka dia tuh bakal kesulitan ke depannya. Kalau Sarah bisa pakai pedang, maka dia tuh bisa menjadi semakin kuat. Rudius di sini setuju sama keputusan dari Sarah. Sarah di sini mengajak Rudius untuk nganterin dia beli pedang. Rudius mau nganterin Sarah. Singkatnya mereka jalan berdua. Intinya mereka berdua tuh memilih pedang. Dan Rudius tuh milihin pedang yang cocok untuk Sarah. Rudius juga nambahin uang untuk beliin Sarah pedang. Jadi Sarah tuh beli 2 pedang. Sarah di sini terlihat senang dan dia tuh tersenyum. Selain beli pedang, mereka juga jalan-jalan ke toko lain untuk melihat-lihat peralatan lain. Singkatnya mereka berdua menjadi semakin dekat dan mereka tuh nyampe kamar dan mereka tuh mau melakukan hal itu. Tapi sayangnya ternyata Rudius tuh nggak bisa tegang. Rudius di sini ngerasa aneh dengan tubuhnya. Dia tuh udah nyoba segala cara supaya itunya berdiri, tapi ternyata nggak bisa. Di sini gak lama Sarah tuh memakai bajunya kembali. Sarah bilang kalau dia mau melakukan itu bersama Rudius, itu semua bukan karena dia tuh suka sama Rudius, melainkan dia tuh mau membalas semua hutang budi dia kepada Rudius. Setelah itu Sarah pun akhirnya pergi. Rudius di sini merenung. Rudius tuh nggak ngerti kenapa hal buruk selalu menimpanya. 1 jam kemudian, untuk menghilangkan segala stres yang udah terjadi padanya, Rudius pun minum-minum. Pemilik bar ngasih peringatan kalau Rudius tuh jangan berlebihan minum-minum.
Tapi Rudius tuh di sini marah karena dia tuh mau minum-minum. Gak lama datanglah soldat yang melihat Rudius minum-minum secara berlebihan. Soldat bilang kalau Rudius tuh bakal rusak kalau minumnya berlebihan. Soldat di sini mengajak Rudius untuk keluar dari bar. Tapi di sini Rudius tuh nggak peduli sama omongan dari soldat. Rudius mengabaikan semua omongan dari soldat. Soldat di sini bilang kalau Rudius tuh terlihat sangat menyedihkan. Setiap kali suatu hal gak berjalan sesuai dengan rencana Rudius tuh selalu melarikan diri dari masalah. Setelah itu Rudius tuh selalu tersenyum seperti orang bodoh. Dan Rudius tuh menunggu orang-orang untuk menghibur dirinya. Rudius di sini tentunya marah mendengar kata-kata tersebut. Dan dia tuh langsung memukul soldat. Rudius masih terus menghajar soldat. Rudius di sini terus memukul sambil menghardik soldat. Bagi Rudius, soldat tuh gak tahu apa-apa. Dan soldat tuh gak berhak ngomong gitu ke Rudius. Soldat di sini hanya terdiam dan dia tuh gak balas Rudius. Sampai akhirnya Rudius tuh dihentikan oleh party step leader. Soldat di sini minta maaf karena ternyata Rudius tuh mengalami hal yang sangat berat. Tapi walaupun gitu, soldat bilang sebaiknya Rudius tuh gak nangis. Karena di masa depan pasti bakal terjadi hal yang baik. Rudius dan soldat akhirnya mereka pun minum bersama. Rudius di sini ceritain kalau dia tuh dicampakkan sama cewek. Rudius di sini menangis ketika dia tuh nyeritain kenangannya bersama Eris. Rudius tuh masih gak ngerti kenapa Eris tinggalin dia. Belum lagi ada masalah dengan Sarah. Rudius di sini bilang kemungkinan kalau dia tuh ditinggalin sama cewek itu semua karena dia tuh lemah di kasur. Soldat bilang kalau Rudius tuh gak boleh mengambil kesimpulan kayak gitu. Nah, karena Rudius ini punya masalah di kasur, soldat tuh ngajak Rudius ke tempat pelacuran. Melihat soldat sangat hafal dengan tempatnya, Rudius tuh curiga kalau soldat tuh sering main ke tempat pelacuran. Soldat masih terus membimbing Rudius ke tempat di mana dia tuh bisa mendapatkan kesenangan. Tentunya soldat tuh punya tempat langganan dan mereka semua tuh ke sana. Karena Rudius baru pertama kali datang, resepsionis di sini jelasin ke Rudius tata cara untuk memesan cewek. Rudius pun memilih cewek yang mirip sama Eris dan ternyata namanya juga mirip, yaitu Alice. Setelah bersih-bersih dan mandi, Rudius dan Alice masuk kamar. Sebelum mulai, tentunya mereka tuh mengobrol terlebih dahulu. Alice di sini bilang kalau dia tuh mendengar cerita-cerita dari rumor yang beredar tentang Rudius. Alice bilang kalau dia tuh kagum sama Rudius yang rela membantu siapapun yang sedang dalam kesulitan. Oke, jadi singkatnya mereka tuh memulainya. Dan lagi-lagi Rudius ternyata itunya tuh gak berdiri. Alice di sini terus berjuang, tapi ternyata masih gak bisa. Alice menyadari kalau Rudius tuh punya masalah sama itunya. Alice di sini minta maaf karena dia tuh gak bisa bantu Rudius. Rudius bilang kalau Alice tuh udah melakukan yang terbaik. Karena gak bisa main di kasur, Alice tuh mengajak Rudius keluar dari kamar dan mereka pun jalan-jalan. Alice mau membuat Rudius tuh senang di luar. Soldat di sini bertanya tentang apa yang telah terjadi dan ternyata rencana soldat membantu Rudius tuh gak berhasil. Soldat di sini berpikir gimana caranya untuk mengatasi masalah anunya Rudius. Soldat di sini meminta pendapat Alice tentang Rudius. Karena dipaksa, Alice pun cerita. Alice bilang kalau Rudius tuh kayak punya trauma ke cewek. Mungkin karena traumanya itu membuat anunya Rudius tuh gak bisa berdiri. Alice yakin kalau Rudius bisa berdiri lagi kalau Rudius tuh bersama dengan cewek yang udah dipercaya sama Rudius. Singkatnya, Rudius, Alice, dan soldat mereka tuh mau keluar dari komplek pelacuran. Soldat di sini bilang kalau Sarah tuh menyukai Rudius. Soldat yakin kalau Sarah tuh berbohong soal hutang budi. Soldat nyaranin sebaiknya Rudius tuh mengobrol lagi sama Sarah. Setelah diyakinkan soldat, Rudius bilang kalau dia tuh bakal berjuang dan dia bakal nemuin Sarah. Rudius, Alice, dan soldat mereka tuh masih mengobrol sambil jalan keluar dari kompleks. Di sini, soldat agak menggoda Rudius dan Rudius tuh mencium pipi Alice. Rudius bilang kalau Sarah tuh dadanya kecil sedangkan Alice besar. Ternyata di depan Rudius tuh ada Sarah dan Suzanne. Mereka tuh melihat Rudius keluar dari komplek pelacuran. Rudius di sini langsung ditampar sama Sarah. Sarah bilang kalau Rudius adalah sampah. Sarah dan Suzanne pun akhirnya pergi.
Alice yang gak mau ikut campur, dia tuh menjauhi diri dari Rudeus. Rudeus di sini berlutut, image-nya tuh benar-benar sangat hancur. Rudeus kepergok keluar dari komplek pelacuran dan kemungkinan dia tuh bakal dicap sampah oleh party Counter Arrow. Soldat di sini ngasih semangat ke Rudeus supaya Rudeus tuh nggak menyerah. Rudeus harus bangkit dan terus berdiri. Nah, karena masalahnya menjadi semakin runyam, soldat menyuruh Rudeus untuk pulang kampung. Tapi Rudeus bilang tempat ayahnya tuh sangat jauh. Karena tempat ayahnya jauh, soldat pun mengajak Rudeus untuk ikut dengannya. Soldat bilang kalau partinya tuh bakal menaklukkan labirin besar di Neris Dukedom. Soldat bilang kalau Rudeus tuh nggak harus gabung partinya. Soldat hanya mengajak Rudeus karena Rudeus tuh saat ini sendirian. Rudeus di sini bertanya kenapa soldat sangat peduli pada dirinya. Padahal awalnya tuh soldat sangat membenci Rudeus. Soldat bilang kalau dia tuh benci dengan senyuman Rudeus yang terlihat sangat sopan dan seperti orang suci. Tapi setelah tahu masalah Rudeus, soldat pun jadi respect dan dia tuh nggak punya alasan untuk membenci Rudeus. Rudeus pun di sini setuju untuk ikut bersama soldat. Oke, sekarang cerita dari sudut pandang Sarah setelah bertemu dengan Rudeus yang keluar dari komplek pelacuran. Sarah saat ini benar-benar sangat kesal. Sarah ini ternyata memang suka sama Rudeus, tapi saat ini dia tuh sangat kecewa sama Rudeus. Jadi awalnya Sarah ini gak punya rasa ke Rudeus, tapi seiring berjalannya waktu, Sarah tuh mulai menyukai Rudeus. Sarah menyadari hal itu, makanya dia tuh mengajak Rudeus jalan-jalan. Sarah mau nembak, pas lagi dia tuh tidur bareng sama Rudeus. Tapi ternyata saat itu Rudeus anunya tuh gak berdiri. Mengetahui hal itu, Sarah menganggap kalau Rudeus tuh gak tertarik padanya. Jadi Sarah tuh benar-benar kecewa dan dia tuh mutusin langsung pergi dari kamar Rudeus. Sarah tuh pergi ke kamarnya dan dia tuh sangat sedih dan menangis. Sarah nangis seharian. Sarah juga tentunya curhat kepada Suzanne. Besoknya Sarah tuh mau move on dan dia tuh mau menemui Rudeus. Tapi ternyata Rudeus tuh gak ada. Sarah dengar dari penjaga bar kalau Rudeus tuh bersama dengan soldat. Sarah curiga kalau Rudeus ini diseret sama soldat untuk pergi ke tempat pelacuran. Dan ternyata Rudeus tuh memang ada di sana. Saat itu Sarah tuh melihat kalau Rudeus mencium wanita pelacur. Saat itu juga hati Sarah jadi hancur. Sarah di sini berpikir alasan Rudeus pergi ke tempat pelacuran itu semua karena Sarah tuh nggak bisa memuaskan Rudeus. Makanya Rudeus tuh pergi ke tempat pelacuran untuk melampiaskan nafsunya. Suzanne dan Sarah pun pergi dari Rudeus. Suzanne di sini bilang ke Sarah, bisa jadi apa yang tadi dilihat tuh adalah salah paham. Tapi di sini Sarah tuh nggak mau mendengar penjelasan dan dia tuh sangat yakin kalau Rudeus memanglah bajingan. Ketika sampai penginapan, Timothy melihat mood Sarah yang lagi hancur. Suzanne di sini jelasin semuanya. Timothy ngerasa kalau semua yang terjadi itu salah paham. Besoknya, Sarah pun mutusin untuk pergi mencari Rudeus di kota. Tapi ternyata Rudeus tuh nggak ada di mana-mana. Sarah pun pergi lagi ke tempat pelacuran dan dia tuh menyapa Alice yang merupakan cewek yang disewa sama Rudeus. Sarah di sini nanya tentang keberadaan Rudeus. Bukannya jawab, Alice di sini malah balik nanya. Alice di sini tuh nanya tujuan dari Sarah. Alice bilang kalau tujuan Sarah untuk membuat Rudeus terpuruk, lebih baik Sarah tuh jangan menemui Rudeus. Alice di sini ngasih tahu kalau Rudeus tuh lagi punya masalah sama traumanya, sehingga anunya tuh jadi nggak bisa berdiri ketika sama cewek. Dan Sarah tuh saat itu malah meninggalkan Rudeus. Alice bilang kalau Sarah nggak tahu dan Sarah nggak menyadari kalau Rudeus tuh lagi trauma, maka Sarah tuh memang gak layak untuk jadi pasangannya Rudeus. Sarah di sini menyadari kesalahannya dan dia pun pergi ke penginapan. Sarah di sini menangis di kamarnya. Sarah tuh sebenarnya mau mengejar dan terus mencari Rudeus, tapi ketika tahu faktanya dari Alice, Sarah di sini menjadi sangat ketakutan. Sarah takut kalau Rudeus tuh bakal membencinya kalau mereka tuh bertemu. Sarah pun akhirnya tertidur. Ketika bangun, Sarah tuh udah membuat keputusan. Jadi kalau dia memang ditakdirkan bertemu lagi sama Rudeus, Sarah tuh bakal minta maaf tentang apa yang terjadi. Saat ini, Rudeus menemani perjalanan dari soldat.
Udah 1 tahun Rudius tuh pindah dari kota ke kota. Oh ya, Rudius tuh di sini bukan berarti selalu ngikutin soldat. Rudius juga kadang ngambil misi sendiri dan dia tuh ngelakuin kegiatan seperti biasa yang dia lakuin. Rudius sampai saat ini masih belum mendengar kabar tentang Party Arrow. Rudius berharap kalau dia tuh suatu saat nanti bisa bertemu Sarah lagi. Rudius tuh masih mau mengobrol sama Sarah. Saat ini, Rudius tuh benar-benar mau fokus untuk mencari ibunya. Rudius gak punya waktu untuk mikirin Eris maupun Sarah. Rudius juga saat ini tuh agak menjaga jarak sama petualang perempuan. Rudius gak mau terlalu dekat karena takutnya kejadian sebelumnya terulang lagi. Rudius saat ini masih terus berjuang supaya bisa bertemu sama Zenith. Saat ini, Rudius tuh mendengar pembicaraan tentang perang yang akan terjadi. Negara saat ini tuh benar-benar sangat suram, kemiskinan merajalela, dan sekarang tuh malah mau berperang. Rudius juga mendengar kalau namanya tuh menjadi semakin dikenal, dan dia tuh semakin dibicarakan oleh banyak orang. Saat ini, tepatnya di kerajaan Ranoa, terdapat universitas sihir yang sangat terkenal. Ranoa memang terkenal dengan universitas sihir yang sangat luar biasa. Di universitas itu, ada seorang wanita yang mendaftar. Namanya adalah Ariel Anemoi Asura. Tentunya, Ariel tuh bersama Fritz dan Lux sebagai pengawal Ariel. Mereka bertiga tuh selalu jadi pusat perhatian di universitas. Mereka bertiga sangat populer dan dipuja. Ariel juga merupakan anggota OSIS dan dia juga sekaligus ketuanya. Oke, jadi beberapa tahun sebelumnya, seperti yang udah diketahui, kalau Ariel ini kalah dalam pertempuran politik yang ada di negara Asura. Dan Ariel tuh pergi ke negara Ranoa. Banyak rumor beredar tentang Ariel, termasuk kematiannya Ariel. Tapi sebenarnya Ariel ini masih hidup. Ariel ini masih bertekad untuk menguasai negara Asura. Dan dia tuh harus ngumpulin kekuatannya terlebih dahulu. Ariel harus secepatnya untuk menguasai Asura. Di sana masih ada Philemon yang siap mendukung dia. Demi mendapatkan kekuatan, Ariel ini masuk OSIS Universitas Sihir Ranoa. Dan dia tuh mau menjadi orang berpengaruh di sana. Ariel mau mengumpulkan murid-murid berbakat dan baik. Tentunya untuk mendukung dia dalam merebut kembali negara Asura. Ariel dan bawahannya tuh selalu diskusi strategi tentang ngumpulin kekuatan. Dan diputuskanlah kalau Ariel ini harus menjadi ketua OSIS. Tujuannya supaya pengaruh Ariel tuh menjadi semakin kuat lagi. Mereka pun buat rencana untuk menjadikan Ariel sebagai ketua OSIS. Tentunya untuk jadi ketua OSIS gak mudah. Alasannya karena lawan Ariel adalah wakil ketua OSIS saat ini. Mereka mau menumbangkan wakil ketua OSIS dengan isu pembulian terhadap Ariel. Jadi saat ini Ariel tuh selalu dapat perlakuan yang gak enak. Mulai dari diludahi, ditabrak orang, dan bahkan sengaja dijadiin sasaran latihan bola air sihir. Intinya ada beberapa pembulian terhadap Ariel. Tapi ternyata pihak sekolah tuh masih menganggap kalau itu semua cuma kebetulan dan itu bukanlah pembulian. Setelah diselidiki, ternyata dalangnya adalah 2 orang dari suku Doldia. Keduanya adalah berandalan yang ditakuti oleh para siswa. Pihak sekolah sebenarnya tuh terganggu dengan kedua orang itu. Tapi karena kedua gadis itu merupakan putri dari suku Doldia, maka kalau pihak sekolah bertindak, itu bisa membuat universitas menjadi musuh dari semua para Beast Folk. Fritz bilang kalau Ariel bisa menghajar dan menghentikan kedua orang itu, maka Ariel tuh bakal disegani oleh para siswa. Dan itu akan memudahkannya dalam pemilihan ketua OSIS. Ariel bilang kalau rencana itu resikonya sangat besar. Kalau mengganggu kedua orang itu, bisa jadi merekalah yang malah kena masalah. Karena universitas bisa aja melindungi kedua orang itu. Fritz bilang kalau mereka bisa memprovokasi kedua orang itu dan membuat kedua orang itu menyerang mereka, maka mereka tuh bisa balas menghajar karena itu bakal dianggap sebagai pembelaan diri dan pihak sekolah tuh pasti bakal mendukung mereka. Seminggu kemudian, lebih tepatnya di kantin sekolah, kedua gadis berandalan tuh mereka lagi mengobrol. Mereka berdua tuh bernama Linia dan Pursena. Keduanya ngobrolin tentang perlakuan istimewa yang dikasih pihak universitas kepada mereka. Intinya mereka tuh sombong di depan semua orang. Ariel dan yang lainnya
Mereka tuh melihat ada 20 Beastbox yang ada di sekitar Linia dan Pursena. Ariel di sini memprovokasi. Ariel bilang bahwa suku Doldia tuh nggak lebih baik dari para binatang. Ariel bilang gitu karena kedua gadis sengaja ngumpulin banyak Beastbox cuma untuk mengintimidasi siswa lain. Walaupun di sini Ariel tuh cuma bergumam sedikit, tapi para Beastbox bisa mendengar karena pendengaran mereka tuh sangat baik. Di sini terjadi keributan dan perdebatan karena provokasi yang dilakuin sama Ariel. 20 Beastbox yang kesal, mereka tuh siap menyerang, tapi mereka semua langsung dihajar sama Fritz. Sihir Fritz sangat luar biasa, sehingga 20 Beastbox bisa dikalahkan seketika. Linia dan Pursena kaget dengan apa yang telah terjadi. Mereka pun menyerang Fritz. Keduanya bisa menghindari semua sihir dari Fritz. Keduanya bergerak sangat lincah. Pursena di sini berteriak dan itu membuat Fritz terdiam ketika mendengar teriakan itu. Hidung Fritz juga di sini berdarah. Linia menuju ke arah Fritz dan dia tuh mau mencakar Fritz. Sebelum itu terjadi, Fritz menampar telinganya. Setelah itu dia menghindari cakar dari Linia. Fritz juga langsung menuju Pursena dan dia tuh langsung memukul perut dari Pursena. Pursena terpental jauh sampai akhirnya dia tuh menabrak dinding kantin dan Pursena juga pingsan. Fritz saat ini menuju ke Linia dengan aura yang sangat menyeramkan. Linia di sini ketakutan dan dia tuh minta maaf. Walaupun Fritz di sini diam, tapi dia tuh masih mengeluarkan aura amarah. Linia di sini minta maaf atas segala pembulian yang terjadi pada Ariel. Linia saking ketakutannya, dia tuh sampai bersujud di depan Fritz. Fritz di sini menyiram Linia dan Pursena pakai air. Fritz bilang kalau mereka mengganggu Ariel lagi, maka Fritz tuh gak akan segan-segan untuk menghajar keduanya. Singkatnya karena insiden itu, beberapa Beastbox dikeluarin karena terbukti telah melanggar aturan sekolah. Dan sejak saat itu, nama Ariel tuh menjadi sangat terkenal dan itu memudahkannya dalam merebut posisi ketua OSIS. Sebagai ketua OSIS, Ariel ini punya agendanya sendiri. Dia tuh bermaksud mengirim murid-murid berbakat untuk studi banding ke negara Asura. Ariel melihat daftar-daftar siswa yang berbakat. Fritz juga melihat daftarnya. Ketika melihat daftar para siswa, Fritz di sini terkejut dan dia tuh jadi bingung. Tapi di sisi lain Fritz juga terlihat sangat senang. Fritz dengan tersenyum bilang kalau dia tuh kenal dengan siswa yang bernama Rudius Greyrat. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.